Coba deh teman-teman ingat ya, pernah nggak tiba-tiba dapat sesuatu yang tidak pernah direncanakan? Seperti tiba-tiba ada orang yang mentraktir makan, ada teman lama yang menawarkan kerjaan, atau tiba-tiba ada orderan online shop kalian. Ini bukti kalau rezeki itu tidak selalu datang dari pintu yang kita tunggu. Kadang justru dari arah yang bahkan tidak pernah terfikirkan. Nah, bagaimana cara kita menyambut rezeki yang datang dari arah yang tidak kita duga? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Kita sering banget mikir rezeki itu cuma soal gaji bulanan, kerjaan tetap, atau bisnis yang lagi kita jalankan. Padahal banyak orang yang dapat rezeki besar dari hal-hal yang awalnya sepele. Misalnya ada orang yang iseng bikin konten TikTok, viral, terus malah dapat endorse. Ada yang awalnya itu cuma membantu temen, ternyata ditawarin kerja lebih bagus. Artinya rezeki itu tidak melulu tentang jalur utama. Kadang Tuhan itu membuka pintu lain yang bahkan kita itu tidak pernah tahu sebelumnya. Ngomong soal rezeki yang tidak terduga, ada data yang menarik. Sekitar 30% pengusaha sukses itu awalnya tidak pernah berniat buka usaha. Mereka mulai dari hal-hal kecil, coba-coba, iseng, atau bahkan karena keadaan terpaksa. Contoh, di Indonesia itu ada riset mengatakan lebih dari 50% UMKM lahir bukan dari perencanaan yang besar, tapi dari iseng, jualan online, pas lagi pandemi. Awalnya sekedar nyari tambahan, malah jadi sumber rezeki utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa kalau jalur rezeki itu sering tidak terduga. Dan yang paling penting bukan selalu menyiapkan jalan yang besar, tapi bagaimana kita terbuka sama kesempatan yang datang. Saya pernah ngobrol sama seorang tukang ojek online. Dia cerita, dulu dia itu sempat kehilangan pekerjaan karena pabrik tempat dia bekerja itu tutup. Awalnya dia stres, tapi karena butuh uang akhirnya daftar jadi driver ojol. Ternyata dari situ justru rezekinya ngalir. Dia ketemu sama banyak orang, dapat pengalaman baru, bahkan akhirnya bisa buka warung kecil di rumah dari hasil ngojek. Padahal awalnya itu tidak pernah menyangka rezeki bakal datang dari motornya. Dan dari cerita itu akhirnya saya sadar, kadang yang kita anggap jalan buntu justru pintu menuju rezeki yang lain. Rezeki tak terduga itu kadang mirip kayak mantan. Kita sudah move on, tiba-tiba nongol lagi ngajak balikan. Salah ya, itu malah bikin pusing. Tapi serius ya, kadang rezeki datangnya bisa random banget. Misalnya kita lagi bete nunggu hujan reda, malah ketemu orang yang akhirnya bisa jadi partner bisnis. Atau seperti saya, pernah banget lagi nongkrong di warung kopi, iseng ngobrol sama orang sebelah meja, ternyata dia butuh jasa yang saya kebetulan ahlinya. Nah, dari situ malah jadi proyek atau jadi penambah rezeki buat saya. Itu menunjukkan kalau rezeki tidak selalu datang dari tempat yang kita cari mati-matian. Kadang malah nyelonong dari arah samping, dari arah atas, dan dari arah manapun. Menurut McKinsey, 162 juta orang di Eropa dan Amerika itu terlibat kerjaan sampingan berupa digital, dan banyak dari mereka dapat rezeki yang nilainya malah lebih besar dari kerjaan utama. Artinya apa? Dunia ini sangat luas. Jangan sempit-sempitkan rezeki cuma lewat satu pintu. Bisa jadi pintu samping, pintu belakang, pintu jendela itu akan membawa rezeki buat kita. Teman-teman, seringkali kita itu stres mikir masa depan. Takut tidak cukup, takut tidak sukses, takut gagal. Padahal rezeki itu tidak melulu soal apa yang kita kejar. Kadang justru datang lewat hal-hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang penting kita itu jangan sampai menutup diri.
Jangan gengsi nyoba hal-hal baru. Jangan menganggap remeh peluang kecil. Karena bisa jadi dari situlah pintu rezeki besar terbuka. Dan satu hal yang selalu saya percaya, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Kalau memang sudah jatah kita, entah dari arah manapun, dia bakal nyampe juga ke kita. Jadi teman-teman, rezeki itu sangat luas. Jangan cuma terpaku di satu jalur. Terus berusaha, terus terbuka, terus menyiapkan diri. Karena kadang yang kita kira itu kebetulan, sebenarnya itu jalan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bisa jadi rezeki itu datang lewat orang asing yang baru kita temui. Atau lewat ide kecil yang kita anggap itu remeh. Atau lewat jalan yang tadinya itu kita pikir jalan buntu. Rezeki itu akan selalu punya cara untuk datang ke kita dari arah manapun. Bahkan dari pintu yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Saya Kang Mamu, tetap waras, tetap menjadi manusia yang diberi keberlimpahan rezeki. Sampai jumpa di video selanjutnya.